Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS server. Untuk kali ini, kita ke web server terlebih dahulu. Di sini terdapat pengertian dari web server. Web server ini tuh sebuah perangkat lunak yang dapat berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser. Yang kemudian, browser akan memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Web server ini tuh dapat mempunyai dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server ini tuh digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari sisi browser. Lalu terdapat fungsi dari web server. Jadi selain web server berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server itu dibagi sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Lalu terdapat juga fungsi web server jika dari sisi sebagai hardware, yaitu bertugas untuk menyimpan tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Lalu jika sebagai software, sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Di sini terdapat produk web server. Yang pertama ada Apache. Apache ini tuh merupakan salah satu produk web server yang paling populer dan sering digunakan. Apache ini tuh memiliki keunggulan, yaitu pengaturan lebih mudah, open source, dan komunitas yang cukup besar. Lalu, Apache ini pun juga memiliki kurangan, yaitu tidak mampu menangani web server dengan trafik yang tinggi. Produk web server yang kedua ini adalah Nginx. Nginx ini adalah web server yang open source dan gratis yang digunakan selain Apache. Nginx ini tuh memiliki kelebihan mampu menangani web server dengan trafik yang tinggi, memiliki performa yang luar biasa, serta arsitektur event-based, dan dilengkapi dengan banyak fitur yang stabil. Namun, Nginx ini juga memiliki kekurangan, seperti selain kurangnya dukungan komunitas, Nginx ini juga memiliki ekstensi atau modul yang cukup terbatas. Lalu produk web server yang selanjutnya ini ada IIS atau dapat disebut Internet Information Service. IIS adalah salah satu keluaran web server yang digunakan dalam Windows, yaitu Windows 2000 dan Windows 2003. IIS ini memiliki keunggulan seperti mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, lalu kerja menggunakan PHP yang lebih stabil. IIS ini juga memiliki kekurangan, yaitu seperti masih berbayar dan mudah diserang cracker, dan keamanan pun mudah ditembus. Lalu produk web server yang keempat ini ada Likely. Likely ini juga termasuk salah satu web server yang open source.
Web server ini tuh dikembangkan oleh programmer yang berkebangsaan dari Jerman. Lively ini memiliki kelebihan seperti mampu mengatur CPU load secara efektif dan juga beberapa fitur lainnya. Untuk kekurangannya yaitu tidak mendukung file.ht akses. Keempat produk web server tadi itu merupakan web server yang paling populer dan sering digunakan. Kali ini kita beralih ke HTTP dan HTTPS. HTTP ini tuh sebuah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hypermedia. HTTP ini tuh adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file seperti teks, gambar, suara, video, ataupun semua file multimedia lainnya di www. Setelah pengguna web membuka browser web mereka, secara tidak langsung mereka itu sudah menggunakan HTTP. Lalu untuk HTTPS. HTTPS ini tuh merupakan versi aman dari HTTP karena dilapisi oleh SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Dengan protokol HTTPS ini memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server secara terenkripsi. Untuk cara kerja dari web server sendiri itu, web server akan menerima permintaan diterima server HTTP atau HTTPS ini akan menelusuri file server untuk mengambil data yang relevan. Setelah itu, web server akan mengembalikan hasilnya dalam bentuk file website ke browser yang tadi mengirimkan permintaan. Setelah kita membahas materi mengenai web server, kita akan beralih ke praktikum web server. Untuk kali ini, saya akan melakukan praktikum web server. Untuk skema jaringannya telah saya buat dan skema jaringan untuk praktikum kali ini adalah seperti ini. Di sini juga saya telah melakukan penyetingan. Kita ke PC, ke IP configuration. Untuk alamat IP dari PC yang pertama ini adalah 192.168.1.1. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway 192.168.1.62. Di sini untuk subnet mask dari PC 1 hingga PC yang ke-6 akan sama, dikarenakan PC yang ke-1 hingga PC yang ke-6 ini akan menggunakan /26. Jadi untuk subnet masknya akan sama semua. Lalu untuk alamat IP dari PC 1 hingga PC yang ketiga ini akan berurutan. Untuk PC yang kedua ini memiliki alamat IP 192.168.1.2. Lalu untuk default gateway 192.168.1.62. Untuk PC yang ketiga memiliki alamat IP 192.168.1.3. Untuk default gateway-nya kita kosongkan saja. PC yang keempat memiliki alamat IP 192.168.1.65. Lalu untuk default gateway 192.168.1.126. Untuk alamat IP dari PC yang keempat hingga PC yang ke-6 ini akan berurutan juga. Untuk alamat IP dari PC yang kelima
192.168.1.66. Lalu untuk default gateway-nya dapat kita kosongkan saja. PC yang keenam, alamat IP-nya 192.168.1.67. Untuk default gateway, karena PC yang keenam ini tidak memiliki gateway, maka dapat kita kosongkan saja untuk default gateway-nya. Lalu setelah itu kita beralih ke settingan router. Kita ke routing, lalu kita ke RIP. Di sini saya telah memasukkan alamat network yang tersambung pada router 1. Lalu setelah kita menyeting RIP-nya, kita ke fast Ethernet-nya. Kali ini kita ke fast Ethernet 0 terlebih dahulu. Untuk port status jangan lupa selalu di-on-kan. Untuk alamat IP dari fast Ethernet 0 adalah 192.168.1.62. Untuk subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk fast Ethernet 1 192.168.1.126. Untuk subnet mask sama dengan fast Ethernet 0 tadi. Lalu kita ke serial 2. Serial 2 memiliki alamat IP 12.12.12.1. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3 memiliki alamat IP 13.13.13.1. Lalu untuk subnet mask sama dengan serial 2 tadi. Kita beralih ke router yang kedua, ke routing, lalu kita ke RIP. Di sini saya juga telah memasukkan alamat network yang tersambung pada router yang kedua. Lalu setelah itu kita ke fast Ethernet 0. Untuk alamat IP-nya 192.168.1.254. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.128. Lalu setelah itu kita beralih ke serial 2. Serial 2 ini memiliki alamat IP 12.12.12.2. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita ke serial 3. Serial 3 memiliki alamat IP 23.23.23.2. Lalu untuk subnet masknya sama dengan serial 2 tadi. Lalu setelah itu kita beralih ke router yang ketiga, ke routing, lalu ke RIP. Di sini saya juga telah memasukkan network address yang terhubung dengan router 3. Lalu setelah itu ke fast Ethernet. Fast Ethernet 0 ini memiliki alamat 43.43.43.3. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk fast Ethernet satunya ini memiliki alamat 33.33.33.3. Untuk subnet mask sama dengan fast Ethernet 0 tadi. Lalu kita beralih ke serial 2. Serial 2 ini memiliki alamat IP 13.13.13.3. Lalu untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk serial 3, alamat IP-nya 23.23.23.3. Lalu untuk subnet mask sama dengan serial 2 tadi. Lalu setelah itu kita beralih ke web server. Karena kita akan
melakukan praktikum web server, kita fokus ke web server terlebih dahulu. Lalu kita ke desktop, ke IP configuration. Untuk alamat IP dari web server ini adalah 43.43.43.1. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway 43.43.43.3. Setelah itu, kita pastikan PC yang ke-1, PC 4, lalu laptop dan smartphone dapat terhubung dengan web server. Caranya yaitu kita ke command prompt, lalu kita melakukan ping, masukkan alamat IP dari web server yaitu 43.43.43.1. Di sini menandakan bahwa PC yang ke-1 sudah dapat terhubung dengan web server. Lalu kita ke PC yang ke-4. Kita lakukan ping juga. Masukkan alamat IP dari web server. Di sini juga PC keempat sudah terhubung dengan web server. Lalu kita ke laptop. Lakukan ping juga. Di sini laptop juga sudah terhubung dengan web server. Kita ke smartphone. Kita lakukan ping. Di sini smartphone juga telah terhubung dengan web server. Lalu setelah itu kita ke PC, satu lagi, kita ke web browser, kita ketikkan alamat IP dari web server, yaitu 43.43.43.1, lalu kita go, maka di sini akan menampilkan sebuah website. Selamat datang di officialwebjarkom.com. Web ini adalah percobaan saja. Seperti ini, akan menampilkan seperti ini untuk PC 1. Lalu kita coba untuk PC yang keempat. Web browser. Masukkan alamat IP dari web server. Akan menampilkan hal yang sama juga dengan PC yang ke-1 tadi. Kita lakukan percobaan juga untuk laptop, ke web browser. Akan menampilkan hal yang sama juga. Ke smartphone, kita ke web browser. Kita ketikkan alamat IP dari web server. Akan menampilkan hal yang sama juga. Setelah kita melakukan praktikum dari web server,
kita beralih ke DNS server. Untuk kali ini kita akan membahas materinya terlebih dahulu. Di sini terdapat pengertian dari DNS server. DNS server ini itu sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol atau IP address. Jadi, normalnya untuk mengakses sebuah internet atau web itu, kita perlu memasukkan alamat IP-nya. Hal ini tuh dianggap cukup merepotkan, karena kita harus mengingat alamat IP dari sebuah website. Dan menghafal angka ini pun dirasa cukup sulit. Lalu, untuk mempermudah hal tersebut, kita dapat memberi sebuah nama domain untuk sebuah website. Hal inilah yang disebut dengan DNS server. DNS server ini tuh kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Jadi misalnya jika kita ingin mengakses YouTube, alih-alih untuk menuliskan alamat IP-nya ke dalam address bar, kita hanya tinggal memasukkan sebuah alamat youtube.com, maka komputer kita akan menampilkan sebuah laman website YouTube. Setelah itu kita beralih ke fungsi DNS. Yang pertama ada meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Lalu di sini terdapat macam-macam DNS. Yang pertama ada A-record, mengarahkan hostname atau domain ke alamat IP versi 4. Lalu ada AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6. Jadi untuk A-record ini akan berhubungan dengan IP versi 4. Untuk AAA record akan berhubungan dengan alamat IP versi 6. Lalu di sini terdapat CNAME record. CNAME record menunjuk domain tertentu sebagai alias untuk domain lainnya. Lalu terdapat NS record, yaitu merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Lalu terdapat SOA record, yaitu bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Sebenarnya masih banyak macam-macam DNS, tetapi di sini saya hanya membahas 5 saja. Dan 5 DNS ini tuh terdapat pada software Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kita akan membahas NS Lookup. Name server lookup adalah tool yang berupa baris perintah atau command line yang sederhana untuk melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya, maupun data DNS lainnya. NS Lookup ini biasanya digunakan untuk troubleshoot oleh administrator jaringan. Terdapat fungsi dari NS Lookup, yaitu untuk memeriksa apakah jaringan koneksi yang kita gunakan sudah membaca record DNS yang baru diubah. Lalu di sini terdapat cara kerja dari DNS server. Yang pertama, DNS query.
DNS query ini merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini tuh dimulai ketika kita mengetikkan URL ke address bar. Tahapan awal sendiri ini tuh terdapat 3 jenis DNS query. Yang pertama ada recursive query, yang kedua ada iterative query, dan yang ketiga ada non-recursive query. Kerja yang kedua yaitu DNS recursor. DNS recursor ini merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di CACHE, sistem akan menerima informasi dalam CACHE penyedia internet atau service internet provider (ISP). Lalu cara kerja yang ketiga ada root name server. Jika informasi yang kita cari tidak bisa ditemukan dalam ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang kita butuhkan ke root name server. Root name server ini tuh merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Lalu cara kerja yang keempat ada TLD name server. Dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Lalu cara kerja yang kelima yaitu authoritative name server. Setelah menemukan sebuah clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Setelah kita membahas materi dari DNS server, kita akan ke praktikum dari DNS server. Untuk praktikum kali ini kita hanya menggunakan 2 tipe DNS, yaitu arecord dan CNAME. Untuk kali ini saya akan melakukan praktikum DNS server. Praktikum DNS server ini merupakan praktikum lanjutan dari web server. Jadi kita dapat menggunakan rangkaian untuk praktikum web server tadi. Tapi di sini kita fokus ke DNS server. Di sini kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration karena kita akan mengatur alamat IP dari DNS server ini. Alamat IP dari DNS server adalah 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway 33.33.33.3. Lalu kita ke config, kita ke interface, lalu ke fast ethernet 0. Di sini alamat IP-nya 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu setelah itu kita ke service, kita ke DNS. Untuk DNS service-nya di-on-kan terlebih dahulu. Setelah itu kita dapat mengisikan record DNS-nya. Di sini kita akan menggunakan 2 tipe saja, yaitu arecord dan CNAME. Di sini saya telah menambahkannya. Jadi caranya adalah seperti ini. Untuk type arecord, untuk name-nya dapat kita isi jarcom.com. Lalu setelah itu kita masukkan alamat IP address dari web server tadi,
yaitu 43.43.43.1. Setelah itu kita add agar tersimpan seperti ini. Lalu yang kedua, kita menggunakan type CNAME. Untuk caranya, name-nya dapat kita tuliskan www.jarkom.com. Lalu untuk address-nya ini tidak kita isikan IP, tetapi kita isikan record tadi, yaitu jarkom.com. Setelah itu, kita ke settingan IP dari PC. Di sini untuk DNS servernya kita isikan dengan alamat 33.33.33.1 untuk PC yang ke-1, karena di sini kita akan melakukan percobaan untuk PC 1, PC yang ke-4 saja. Kita beralih ke PC yang ke-4, ke IP configuration. DNS servernya kita isikan juga, yaitu alamat IP 33.33.33.1. Setelah beralih ke PC keempat, kita ke laptop dan ke smartphone. Sebelum itu, di sini terdapat DHCP server. Kita klik, lalu kita ke service, kita ke DHCP. Untuk DNS server dari DHCP-nya juga kita isikan alamat IP 33.33.33.1. Lalu setelah itu kita cek alamat IP DHCP-nya, apakah DNS-nya sudah masuk. Kita ke IP configuration. Di sini sudah DHCP. Lalu untuk DNS servernya sudah terisi 33.33.33.1. Kita cek juga untuk smartphone. IP configuration DHCP. Di sini DNS servernya sudah 33.33.33.1. Lalu setelah itu, untuk mengetahui apakah alamatnya sudah diterjemahkan atau belum, kita dapat melakukan nslookup. Kita ke command prompt, kita nslookup jarkom.com. Di sini name servernya adalah 33.33.33.1. Lalu alamat IP DNS yang menerjemahkannya adalah 33.33.33.1. Lalu setelah diterjemahkan, diketahui jarkom.com ini memiliki alamat IP address 43.43.43.1. Kita lakukan juga nslookup untuk www.jarkom.com. Di sini juga diketahui nama servernya adalah 33.33.33.1. Lalu alamat IP DNS yang menerjemahkannya adalah 33.33.33.1. Lalu diketahui juga aliasnya ini atau berasalnya dari jarkom.com. Kita lakukan hal yang sama juga untuk PC yang keempat.
lookup jarcom.com. Di sini hasilnya juga sama pada saat kita melakukan ns lookup dari PC yang ke-1. Lalu kita lakukan ns lookup untuk www.jarcom.com. Di sini diketahui juga sama seperti PC yang ke-1, name servernya 33.33.33.1, alamat IP DNS yang menerjemahkannya adalah 33.33.33.1. Lalu setelah diterjemahkan diketahui aliasnya yaitu jarcom.com. Kita ke laptop, command prompt ns lookup jarcom.com. Hasilnya sama juga dengan PC 1 dan PC 4 tadi. Kita lakukan ns lookup untuk www-nya. Hasilnya pun sama. Kita beralih ke smartphone, command prompt ns lookup jarcom.com. Hasilnya sama dengan PC 1, PC 4, dan laptop. Lalu kita lakukan ns lookup yang kedua untuk www.jarcom.com. Di sini juga diketahui alias dari jarcom.com. Setelah kita melakukan ns lookup untuk PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone, kita beralih ke PC 1 lagi, lalu ke web browser. Kita lakukan pengecekan untuk jarcom.com. Di sini akan menampilkan sebuah website seperti ini. Lalu kita beralih ke PC 4. Web browser. Masukkan alamat URL-nya yaitu jarcom.com. Akan menampilkan sebuah website yang sama dengan PC 1 tadi. Lalu kita ke PC 1 lagi. Kita ke web browser. Kali ini kita akan mengetikkan URL www.jarcom.com. Hasilnya pun juga akan sama, menampilkan sebuah website yang sama dengan jarcom.com. Ke PC yang keempat, web browser.
kita ketikkan alamat URL www.carcom.com, akan menampilkan sebuah halaman website yang sama juga dengan pada saat kita melakukan pengetikan URL carcom.com. Lalu setelah itu kita beralih ke laptop, web browser, kita masukkan alamat URL carcom.com, akan menampilkan sebuah website seperti ini, dan halaman website ini pun sama dengan apa yang ditampilkan oleh PC 1 dan PC 4. Lalu kita coba juga untuk yang www.carcom.com. Akan menampilkan sebuah website yang sama juga pada saat kita melakukan pengetikan URL carcom.com. Kita ke smartphone, web browser, kita ketikkan alamat URL carcom.com. Di sini juga akan menampilkan sebuah website yang sama dengan apa yang ditampilkan oleh PC 1, PC 4, dan laptop. Lalu kita ke web browser lagi. Kita lakukan untuk yang www.carcom.com. Akan menampilkan sebuah website yang sama dengan apa yang ditampilkan pada saat kita mengetikkan alamat URL carcom.com. Sekian dari materi dan praktikum yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.